teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai kerjasama antar negara. Apa sih kerjasama antar negara itu? Mari kita simak bersama pembahasannya. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Haniatul Azmi Syakira, Amtulia Oktaviani Putri, Diva Ayuni Faizah, dan Rizky Amelia. Pembahasan yang akan kami bahas mengenai kerjasama antar negara ini mencakup 4 hal, yaitu 1. Pengertian, 2. Tujuan, 3. Manfaat, 4. Macam dan bentuk kerjasama. Mari kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Pengertian kerjasama antar negara merupakan hubungan kerjasama antara dua negara maupun lebih untuk dapat mencapai tujuan tertentu. Setelah kita mengetahui apa pengertian dari kerjasama antar negara, apa sih tujuan dan manfaatnya? 1. Tujuan untuk mempererat sahabatan, meningkatkan perdamaian antar negara, meningkatkan dan melengkapi pertumbuhan ekonomi seperti ekspor dan impor, dan meningkatkan kemajuan suatu negara dalam berbagai bidang, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mempererat persahabatan dan perdamaian, maka akan membuat negara-negara terhindar dari rasa ingin bermusuhan, sehingga perdamaian yang diidam-idamkan oleh setiap orang pasti akan tercipta. 2. Meningkatkan dan melengkapi pertumbuhan ekonomi. Contoh, ekspor dan impor. Salah satu faktor suatu negara menjalin kerjasama adalah untuk dapat menunjang dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negaranya. Contohnya, Indonesia yang merupakan negara yang sedang berkembang. Nah, karena masih berkembang itulah Indonesia ingin mencapai tujuan agar negaranya menjadi negara maju sehingga melakukan berbagai macam kerjasama internasional dengan melakukan ekspor dan impor. 3. Meningkatkan kemajuan suatu negara dalam beberapa bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dengan menjalin hubungan kerjasama antar negara, maka negara tersebut akan mengalami kemajuan dalam aspek ekonomi dan pendidikan. Pendidikan sangat berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Seperti kerjasama dengan Jepang, yaitu melakukan pertukaran pelajar dalam mengembangkan teknologi. Dengan itu, mereka akan menciptakan lapangan kerja baru sehingga menekan angka pengangguran dalam negara. 2. Manfaat untuk memajukan perekonomian dan ilmu pengetahuan suatu negara, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan daya nilai di mata dunia internasional, dan meningkatkan sektor keamanan suatu negara. Ikut penjelasan dari manfaat kerjasama antar negara yang telah disebutkan. Yang pertama, memajukan perekonomian dan ilmu pengetahuan suatu negara untuk menciptakan lapangan kerja baru. Kerjasama antar negara akan sangat menguntungkan untuk pertukaran teknologi, modal, dan sumber daya manusia. Dengan adanya investasi asing, sebuah negara dapat membangun industri baru yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian memungkinkan transfer ilmu pengetahuan, sehingga negara bisa berinovasi dan mengembangkan sektor ekonominya lebih lanjut. Yang kedua, meningkatkan daya nilai di mata dunia internasional. Nah, kerjasama yang baik dengan negara lain, seperti melalui perjanjian perdagangan atau inisiatif lingkungan global, dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas suatu negara di mata dunia. Negara yang aktif dalam kerjasama internasional biasanya dianggap lebih stabil dan dapat dipercaya, sehingga menarik lebih banyak mitra bisnis dan investasi dari negara lain. Yang ketiga, meningkatkan sektor keamanan suatu negara. Melalui kerjasama militer dan keamanan, negara-negara dapat berbagi informasi intelijen, teknologi pertahanan, dan sumber daya untuk menangani ancaman bersama, seperti terorisme, kejahatan transnasional, atau ancaman siber. Aliansi seperti NATO menjadi contoh nyata di mana kerjasama antar negara membantu menjaga stabilitas regional dan global. Selain itu, negara-negara yang memiliki hubungan baik cenderung meminimalkan konflik. Contoh nyata lainnya adalah yang terjadi pada Israel dan Amerika yang bekerja sama. Karena itulah, Israel dapat melanjutkan genosidanya kepada Palestina karena dukungan pertahanan dari Amerika.
Nah, ketiga poin ini menunjukkan bahwa kerjasama antar negara memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, ada beberapa macam dan bentuk kerjasama antar negara loh. Yang pertama adalah bilateral. Bentuk kerjasama bilateral adalah hubungan antara dua negara untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang kedua ada regional. Bentuk kerjasama regional adalah hubungan beberapa negara dalam satu kawasan untuk kepentingan bersama antar negara. Yang terakhir ada multilateral. Bentuk kerjasama multilateral adalah hubungan antara banyak negara di berbagai kawasan. Dalam kerjasama ini ada dua jenis anggota, yaitu utama dan aktif. Yang pertama, kerjasama bilateral, yaitu bentuk kerjasama yang dilakukan antara dua negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan hubungan ekonomi, politik, budaya, atau keamanan yang saling menguntungkan dalam kedua belah pihak. Dalam hubungan kerjasama ini, Indonesia lebih memilih menjadi kelompok netral dalam permasalahan suatu negara dengan negara lain. Yang kedua, kerjasama regional, yaitu kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara yang berada dalam satu kawasan geografis tertentu untuk mengatasi isu-isu bersama, seperti stabilitas ekonomi, lingkungan, dan keamanan wilayah. Yang ketiga, kerjasama multilateral, yaitu kerjasama yang melibatkan banyak negara dari berbagai kawasan di dunia, biasanya untuk menangani isu-isu global seperti perubahan iklim, perdamaian, atau perdagangan internasional, sering difasilitasi oleh organisasi internasional. Berikut dokumentasi kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain. Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat dalam penanggulangan COVID-19 merupakan bagian dari upaya bersama kedua negara untuk mengatasi dampak pandemi, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Memberikan bantuan vaksin melalui program COVAX dengan memberikan jutaan dosis vaksin Pfizer dan Moderna secara bertahap, sehingga mempercepat program vaksin kepada berbagai wilayah. US juga membantu Indonesia dalam pendanaan dan penyediaan alat medis untuk Indonesia dalam mengembangkan vaksin baru. Kerjasama Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan regional dan mendukung stabilitas, keamanan, serta kemajuan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN pada tahun 1967 dan berkomitmen menjaga stabilitas politik di kawasan. Melalui ASEAN, Indonesia mendorong penyelesaian konflik secara damai, seperti dalam sengketa Laut Cina Selatan. Dalam perekonomian, Indonesia berkontribusi besar dalam integrasi ekonomi kawasan melalui AEC atau ASEAN Economic Community yang menciptakan pasar tunggal dengan pergerakan bebas, barang, jasa, investasi, dan tenaga kerja terampil, sehingga Indonesia bisa memiliki kesempatan untuk bersaing di pasar internasional dan akses pasar yang lebih luas dalam perdagangan antar negara ASEAN. Melalui keanggotaan di ASEAN, Indonesia tidak hanya memperkuat hubungan regional, tetapi juga mendapatkan manfaat besar dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sekaligus memantapkan perannya di panggung internasional. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diikuti oleh 193 negara di dunia memiliki dua jenis anggota, yaitu utama yang beranggotakan The Big Five atau Amerika, Cina, Prancis, Inggris, dan Rusia, yang memiliki hak istimewa karena status mereka sebagai pemenang Perang Dunia Kedua dan peran besar dalam pendirian PBB. Hak istimewa yang mereka dapat adalah hak veto, yang dimana dipakai untuk membatalkan keputusan yang ditetapkan dan biasanya bersifat mutlak. Seperti berita akhir-akhir ini,
yang Amerika menggunakan hak veto untuk membatalkan permintaan gencatan senjata Israel dalam peperangan genosida pada Palestina. Setelah memahami mengenai PBB, Indonesia juga memiliki peran dalam PBB sebagai penguatan hak asasi manusia di tingkat nasional dan global. Karena kerjasama inilah Indonesia dapat memperbaiki kebijakan domestik dan meningkatkan citra sebagai negara demokrasi yang menghormati HAM. Indonesia juga berperan penting dalam perdamaian dunia yang berperan aktif mengirim pasukan dalam misi perdamaian PBB di berbagai negara konflik seperti Kongo, Lebanon, dan Sudan. Hal ini juga meningkatkan reputasi Indonesia di komunitas internasional sebagai pendukung perdamaian di dunia, serta sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar. Indonesia juga berperan penting dalam penanganan isu lingkungan dan perubahan iklim melalui lembaga United Nations Environment Programme. Untuk melindungi lingkungan, mengurangi emisi karbon, dukungan ini sangat membantu Indonesia dalam mengelola sumber alam secara berkelanjutan, serta mendapatkan bantuan dalam menghadapi bencana lingkungan. Melalui kerjasama tersebut, Indonesia tidak hanya mendapatkan manfaat langsung seperti bantuan teknis dan dana, tetapi juga memperkuat perannya sebagai negara yang berkontribusi aktif dalam perdamaian, pembangunan, dan penyelesaian masalah global. Nah, apakah ada dampak positif ataupun negatif dari melakukan kerjasama antar negara? Pastinya ada ya teman-teman. Kerjasama bilateral memungkinkan hubungan lebih erat dan efektif antara dua negara dengan manfaat seperti bantuan teknologi atau ekonomi sesuai kebutuhan masing-masing. Namun, ada resiko ketergantungan, ketidakseimbangan, dan konflik jika salah satu pihak lebih dominan. Sementara itu, kerjasama regional seperti ASEAN membantu memperkuat ekonomi dan stabilitas kawasan dengan membuka pasar yang lebih luas. Meski begitu, koordinasi sering lebih rumit dan ketimpangan antar negara bisa muncul. Kerjasama multilateral seperti di PBB memungkinkan negara-negara menangani masalah global bersama, seperti perubahan iklim dan perdamaian. Negara-negara dapat saling berbagi sumber daya, tetapi proses pengambilan keputusan sering lambat karena banyaknya pihak yang terlibat. Selain itu, negara besar cenderung lebih dominan, sementara negara kecil sering terabaikan. Meski ketiga jenis kerjasama ini memiliki tantangan, manfaatnya tetap penting untuk mencapai stabilitas, kemajuan, dan penyelesaian isu global. Apa yang akan terjadi jika suatu negara tidak melakukan kerjasama? Jika suatu negara tidak melakukan kerjasama, dampaknya bisa sangat signifikan. Dari sisi ekonomi, negara tersebut akan terisolasi, sulit mendapatkan barang, teknologi, atau sumber daya yang tidak dimilikinya. Pasarnya juga terbatas karena tidak ada ekspor, sehingga perkembangan ekonomi melambat. Selain itu, tanpa dukungan internasional, negara ini akan kesulitan menangani krisis besar seperti bencana, konflik, dan pandemi. Dari sisi pembangunan, negara tersebut akan tertinggal karena tidak dapat memanfaatkan investasi asing, teknologi, atau transfer pengetahuan dari negara lain. Keamanan juga menjadi rentan karena tidak ada aliansi atau bantuan dalam menghadapi ancaman global seperti perang atau terorisme. Meski demikian, ada sedikit keuntungan seperti kemandirian penuh dan berkurangnya ketergantungan pada negara lain. Negara ini juga lebih bebas menjaga identitas nasional tanpa pengaruh asing. Namun, di era globalisasi, kerugian karena tidak bekerja sama jauh lebih besar daripada manfaatnya, karena dunia sangat saling terhubung dan kolaborasi diperlukan untuk berkembang.